Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kita banyak nikmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan di kala masa pandemi yang besar ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yaitu ad-dinul Islam. Pada hari ini kami akan membawakan sebuah kultum singkat tentang hikmah di balik musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah yang indah, di antaranya yang ada yang dapat dipahami dan ada yang tidak dapat dipahami oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai dirinya dengan al-hikmah yang artinya maha bijaksana, melainkan karena semua takdir dan syariatnya pernah penuh dengan hikmah. Demikian samarnya maksud terjadinya musibah yang menimpa manusia hingga membutuhkan renungan yang lama dan pandangan yang seksama. Meskipun demikian, terkadang manusia tidak memahami apa yang terjadi. Terkadang ada yang memahami sebagian kecilnya dan ada yang dimudahkan memahami sebagian besarnya. Kita wajib memahami bahwa Allah memiliki banyak hikmah dalam pengaturan makhluknya yang tersamarkan dari pemahaman kebanyakan para ulama, lebih-lebih orang awam. Dan dia memiliki hikmah sesuai dengan kekuasaan ilmunya yang mutlak. Manusia juga memiliki hikmah tetapi sesuai dengan sedikitnya ilmu mereka. Kaidah memahami hikmah ini telah Allah sebutkan secara global. Namun hikmah dari akibat musibah dan bencana bagi manusia seringkali dirasakan oleh Allah semata, terkhusus pada masa pandemi hari ini, kala ini. Oleh karena itu, manusia terkadang bisa menangkap satu hikmah tetapi tersamarkan baginya sekian banyak hikmah yang lain. Dalam hal ini, manusia sesuai dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuatan imannya terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makna yang dikandungnya. Barang siapa keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan ilmu dan pengetahuan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ia akan mampu memahami sesuatu yang tidak dipahami oleh orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang mengetahui, memahami, dan mengamalkan konsekuensinya, ia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal lain yang perlu dipahami, beragam musibah dan bencana, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, tidaklah terjadi karena perbuatan dosa, namun hikmah yang terjadi berbeda-beda. Pengaruhnya akan tampak bagi orang yang paham dan merenungkan keadaan. Secara umum, manusia lebih tahu tentang dirinya sendiri daripada orang lain. Kata ini telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di banyak tempat dalam kitabnya. Demikian pula Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam sabdanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, yang artinya apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Quran surat An-Nisa ayat 79. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, dia adalah seorang muslim yang timpa musibah dalam bentuk kelelahan, sakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, dan kecemasan, melainkan Allah menghapuskan darinya segala kesalahan dosa dari yang menusuknya juga menjadi penghapus dosa. Hadis riwayat Bukhari.
Jadi segala bentuk musibah meskipun sangat kecil asalnya adalah dari hamba yang disebabkan oleh dosanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidaklah suatu musibah menimpa seorang hamba melainkan Allah menghapuskan dosanya dengan sebab itu sampai pun duri yang menusuknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebuah kisah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Auf bin Abdillah. Dia berkata bahwa suatu ketika Abdullah bin Mas'ud berjalan, tiba-tiba terputus tali sandalnya. Spontan beliau berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Ada yang bertanya kepada beliau, "Hanya karena seperti ini engkau mengucapkan kalimat ini?" Beliau menjawab, "Ini musibah." Terkadang musibah menimpa orang-orang yang saleh dan paling mulia di antara manusia. Akan tetapi di balik musibah tersebut terdapat pengaruh dan hikmah yang berbeda bagi yang tertimpa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa oleh musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Ayat ini mengandung peringatan dan pengajaran bagi kaum muslimin bahwa kesempurnaan, nikmat dan kemuliaan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi penghalang antara mereka dan musibah dunia yang akan menimpa. Ada kalanya seseorang terkena musibah sedangkan orang lain yang lebih besar dosanya selamat. Ada kalanya juga seorang terkena musibah tetapi lebih ringan. Semua ini berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang bertingkat-tingkat dan tidak sama. Ketika tertimpa musibah, sebagian manusia merasa sangat terbebani. Akhirnya ia marah dan tidak sabar sehingga tidak mendapatkan pahala. Oleh karena itu, dampak musibah terhadap orang yang mampu bersabar lebih besar daripada dampaknya terhadap orang yang marah atau berkeluh kesah. Musibah yang menimpa manusia sendiri bermacam-macam. Ada yang tampak, ada yang tersembunyi-sembunyi. Demikian pula dari sisi-sisi jenis dan kadarnya. Sebagian manusia diuji dengan musibah yang tidak tampak, seperti pada kala pandemi ini, tetapi sejatinya lebih besar jika dibandingkan dengan musibah yang tampak pada orang lain, seperti orang yang positif. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya, yang mengkhususkan dengan musibah yang demikian, karena hal itu lebih sesuai untuk menjadi penghapus dosanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila telah banyak dosa seorang hamba dan ia tidak memiliki amalan yang menjadi penghapusnya, Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kesedihan supaya dosanya terhapuskan. Hadis riwayat Ahmad. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.